Peristiwa penting mengiringi kelahiran bahasa Indonesia. Mari kita lihat perjalanan sejarahnya. Peristiwa pertama dimulai pada tahun 1908. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi voor de Volkslectuur atau Komisi untuk Bacaan Rakyat. Pembentukan ini dilakukan melalui Surat Ketetapan Gubernemen tanggal 14 September 1908. Lembaga ini bertugas mengumpulkan cerita rakyat dan dongeng yang tersebar di kalangan masyarakat. Selain mengumpulkan cerita, komisi ini menerbitkan cerita tersebut dalam bahasa Melayu setelah diubah dan disempurnakan. Mereka juga menerjemahkan atau menyadur karya sastra dari Eropa, serta menerima tulisan dari pengarang muda yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu. Pada tahun 1933, lahir majalah Pujangga Baru yang digerakkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armidjin Pane. Pada tahun 1938, untuk memperingati Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri tokoh-tokoh seperti Dr. Husein Djadjadiningrat, Profesor Dr. Poerbatjaraka, dan Ki Hajar Dewantara. Dalam kongres tersebut, ejaan Van Ophuijsen diganti dan didirikan Institut Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar dalam badan perwakilan. Pada masa pendudukan Jepang, tahun 1942 hingga 1945, penggunaan bahasa Belanda dilarang. Karena itu, bahasa Indonesia akhirnya digunakan sebagai bahasa resmi. Pada tanggal 19 Maret 1947, melalui SK nomor 264, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Mr. Suwandi, meresmikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pada tahun 1948, berdirilah Balai Bahasa sebagai lembaga penting dalam pengembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1968, Balai Bahasa berubah nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian pada tahun 1972, namanya kembali diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, atau yang lebih dikenal sebagai Pusat Bahasa. Dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 1954, berlangsung Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara, dipimpin oleh Mendik Muhammad Yamin. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1970, mulai tanggal 17 Agustus 1972, ditetapkan ejaan baru yang dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD, sesuai dengan TAP MPR nomor 2 tahun 1972. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, di Jakarta diadakan Seminar Politik Bahasa Indonesia. Pada bulan November tahun 1978, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta. Pada tanggal 21 hingga 26 November 1983, berlangsung Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta. Pada tanggal 27 Oktober hingga 3 November 1988, diadakan Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta. Dan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta.